kesempatan ini saya, Firman Fikir Zai, akan mempresentasikan hasil magang 2 yang telah saya serahkan. Saya melaksanakan magang di SMK Negeri 1 Kementerian 2 yang beralamat di Desa Betulah. Kepala sekolah kami bernama Vince Angelin T. Zega MPD. Di sekolah tempat saya magang, jadwal masuknya dari Senin sampai Kamis itu dari jam 7.15 sampai 13.20. Sedangkan kalau hari Jumat sampai hari Sabtu, jam masuknya 7.15 sampai jam 12 siang. Satu les ada 40 menit, waktu istirahat ada 15 menit, dan waktu istirahat ada sebanyak 2 kali. Di sekolah tempat saya magang, seragam sekolahnya setiap jurusan berbeda. Untuk jurusan ATPH, ini seragam sekolah setiap hari. Untuk hari Senin sampai Selasa menggunakan putih abu-abu, Rabu sampai Kamis menggunakan baju seragam jurusan, dan Jumat baju olahraga, Sabtu baju pramuka. Untuk warna seragam jurusan, untuk jurusan ATPH, warna seragam jurusannya adalah warna hijau, OTKP warna merah, TKJ warna biru, TKRO warna hitam. Sedangkan untuk baju training, bajunya warna merah maron dan celana adalah warna hitam. Kemudian ini adalah visi sekolah. Dan misi sekolah ada sebanyak 6 buah. Kemudian ini sumber daya manusia. Guru di sana ada 46, yang PNS ada 12, GTT ada 18, GTT provinsi 18, GTT sekolah 16 orang. Kemudian siswa ada 348, di mana laki-laki ada 186 dan perempuan ada 162, sedangkan tenaga kependidikan ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Sekarang kita masuk pada hasil magang 2. Yang pertama adalah silabus. Di dalam silabus disusun berdasarkan identitas mata pelajaran, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian materi, materi pokok penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini adalah silabus yang telah saya buat. Ini adalah identitas dari mata pelajaran dan juga sekolah. Ini adalah kompetensi inti. Nah, kemudian yang saya buat di dalam silabus ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, ada materi, ada kegiatan pembelajaran, ada alokasi waktu, ada sumber belajar, dan terakhir penilaian. Nah, kemudian perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong saya ada 3. Yang pertama buku paket, silabus, dan RPP. Buku paket yang digunakannya adalah buku paket yang ditulis oleh Kasmina Tuali. Ini khusus untuk SMK K13. Kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru pamong saya adalah untuk pendekatannya menggunakan pendekatan scientific learning. Model pembelajaran ada 2, yaitu discover learning dan problem based learning. Dan terakhir metodenya adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sistem penilaian ada 3 yang dinilai. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Sekarang kita masuk pada penyusunan RPP. Berdasarkan standar proses nomor 65 tahun 2013, penyusunan RPP ada komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, sampai pada penilaian evaluasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, ada 14 butir. Nah, kemudian ini adalah RPP. Untuk membuat RPP, saya awali dengan membuat rincian minggu efektif. Ini adalah rincian minggu efektif yang telah saya buat. Bisa dilihat bahwa jumlah minggu yang tersedia di semester ganjil adalah 19 yang efektif. Sehingga minggu efektif yang tersedia di semester ganjil adalah 19 minggu. Kemudian, ini adalah RPP yang telah saya buat. Nah, pertama ada identitas, mata pelajaran dan sekolah, kemudian ada kompetensi inti. Baru ada di bagian B-nya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kemudian bagian E-nya adalah materi ajar. Bagian F metode pembelajaran, bagian G media dan bahan yang digunakan, bagian H sumber belajar, dan bagian I langkah-langkah pembelajaran.
Dan bagian C lagi terlatih penilaian. Kemudian kita masuk pada penyusunan bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat alat yang berisikan materi pembelajaran yang digunakan guru untuk bahan untuk mengajar. Nah, ini adalah bahan ajar yang telah saya buat. Bisa kita lihat ini covernya, ini daftar isi, ini glosarium. Glosarium itu adalah istilah-istilah penting. Kemudian saya buat peta konsep. Baru ini pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdiri atas identitas modul, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, ada indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan modul, dan materi pembelajaran. Kemudian halaman selanjutnya yang telah saya buat adalah uraian materi, istilahnya kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian pembuatan media pembelajaran. Media ada 3, ada media visual, audio, dan media audio visual. Visual itu yang bisa dilihat, contohnya foto, gambar, dan poster. Dan pada magang 2 ini, media yang saya buat adalah media PowerPoint, adalah istilahnya media visual yang bisa dilihat. Kemudian penyusunan LKPD. Nah, ini adalah langkah teknis penyusunan LKPD. Ada sebanyak 8 butir. Kemudian ini adalah LKPD yang telah saya buat. Ini covernya. Materi LKPD yang saya buat adalah peluang kejadian menjemuk. Kemudian di halaman berikutnya ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, petunjuk penggunaan LKPD. Dan kemudian di halaman selanjutnya adalah ini ada identitas sekolah. Kemudian nanti ada tempat untuk menulis kelas, nama, dan sebagainya. Kemudian di sini ada lembar untuk siswa isi sebagai lembar jawabannya. Kemudian alat evaluasi. Nah, ini alat evaluasi. Langkah-langkah penyusunan tes adalah dalam penentuan tujuan tes sampai skor atau pemeriksaan. Nah, ini adalah alat tes yang telah saya buat. Ini kisi-kisinya. Kisi-kisinya terdiri dari identitas, kemudian ada kompetensi dasar, kelas, materi, level kognitif, ada pengetahuan, aplikasi, L1, L2, dan seterusnya. Kemudian indikator soal, baru ada nomor soal dan bentuk soalnya adalah uraian. Ini soal yang telah saya buat adalah 42, semuanya adalah bentuk uraian. Kemudian ini adalah tips jawaban yang telah saya buat, di mana dalam tips jawaban ini saya berikan skor setiap butir jawaban yang dijawab. Contoh, dia kasih diketahui, maka saya buat kasih poin 2. Kemudian dikasihnya lagi jawab penyelesaian, maka setiap penyelesaian itu ada butir-butir skornya. Sehingga total skor untuk soal nomor 1 ada 20, nomor 2 juga 20, nomor 3 30, dan nomor 4 30. Nah, baik, demikian saja hasil presentasi magang 2 yang telah saya laksanakan di SMK Negeri 1 Tegucigalpa. Demikian akhir kata saya ucapkan terima kasih.